pagi, kembali kita dalam renungan pagi dan kita sedang menikmati pembahasan tentang kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi saya menggarisbawahi, arti kuat di dalam Tuhan bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Masalah bisa datang sewaktu-waktu dalam hidup kita. Tanpa izin dia bisa menimpa hidup kita. Tetapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan Tuhan. Lalu apa yang kita perlu kerjakan ketika masalah itu datang di dalam kehidupan kita? Ketika masalah itu bergulir di dalam kehidupan kita dan rasanya tanpa ujung. Dikatakan saudara Tuhan di dalam Mazmur 40 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Dikatakan jelas oleh pemazmur Daud. Jelas dikatakan berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Hal yang pertama, ketika masalah itu datang dalam kehidupan kita, problem menimpa hidup kita, ada bagian yang perlu kita lakukan. Bukan kita membuat problem itu pergi bersama dengan Tuhan, tidak. Yang ada adalah ada kekuatan yang menyebabkan kita bisa berdiri di atas masalah kita. Kita pernah lihat bahwa ketakutan Petrus bersama dengan rekan-rekannya ketika perahunya diombang-ambingkan gelombang laut dan angin. Tapi ketika dia melihat Tuhan, dia berkata, izinkanlah aku berjalan di atas air. Saudara kasih Tuhan, bahwa Petrus takut dia berjalan di atas air. Tidak, karena dia melihat Tuhan, dia mampu berjalan di atas air. Air, gelombang yang tadinya dia takuti. Artinya bahwa gelombang tetap ada, masalah akan tetap ada, tapi ada kekuatan di dalam Tuhan. Yang menyebabkan kuat yang pertama dikatakan bahwa taruhlah hidup kita mempercayai Tuhan. Artinya ketika Petrus itu berkata, Yesus izinkan aku berjalan di atas air kalau engkau Tuhan. Yesus berkata, datanglah kemari. Disinilah Petrus menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga dia mampu berjalan di atas air yang dia takuti. Bukan air yang tenang, air yang sedang bergelora. Dan Petrus bisa berjalan di atas air atau di atas laut itu karena dia meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dikatakan berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Bila saudara adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan karena menaruhkan kepercayaannya di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang menyebabkan Daud bisa berjalan di tengah-tengah kesulitan. Karena dia meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bukan kepada orang lain. Bagaimana dengan hidup saudara di tengah-tengah masalah, problema, dan berita-berita yang menakutkan? Apakah hidup kita mempercayakan kepada Tuhan? Ketakutan kita akan lenyap ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Problem hidup kita masih ada. Mungkin penyakit kita masih ada. Mungkin kondisi keuangan kita masih morat-marut. Tetapi ketika kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kita akan mempunyai kekuatan menghadapi problema yang sedang berjalan ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan akan menyertai saudara ketika saudara meletakkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Bukan kepada harta saudara, bukan pada kekuatan saudara, bukan kepada kebisaan kemampuan saudara. Paulus berkata, ketika aku lemah, maka aku ini menjadi kuat. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah kami bisa meletakkan kepercayaan kami kepadamu. Dan kami akan berkata, aku kuat. Karena kekuatan yang datang daripadamu ya Tuhan. Haleluya. Amin.